Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, materi kita yang akan kita bahas adalah tentang perusahaan dagang. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang mana menjual sebuah barang jadi, dalam hal ini adalah produknya. Kemudian barang tersebut ditujukan untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Nah, untuk kegiatan perusahaan dagang ini terdiri dari beberapa bagian, yakni ada pembelian, kemudian pengeluaran uang, lalu penjualan, dan yang keempat adalah penerimaan uang. Untuk kegiatan perusahaan yang terkait tentang pembelian, bahwa di sini perusahaan dagang biasanya melakukan pembelian aktiva produktif. Misalnya di sini aktiva produktif apa? Kayak persediaan barang dagangan ya, itu sudah pasti. Kemudian membeli perlengkapan, peralatan, atau misalnya membeli aset tetap, itu adalah membeli aktiva produktif namanya. Kemudian melaksanakan pembelian barang dagang. Lalu pembelian ini dilakukan bisa secara tunai atau cash, bisa juga secara kredit. Nah, jika secara kredit maka nantinya akan menimbulkan yang namanya hutang dagang. Jumlah yang dibebankan oleh perusahaan untuk memperoleh barang tersebut maka disebut sebagai harga pokok. Nah, harga pokok ini tidak cuma harga beli. Kadang kalau kita biasanya kalau perusahaan dagang, ketika kita beli barang dagangan yang akan dijual, mungkin hanya dilihat dari sisi harga belinya saja. Tapi kalau dalam akuntansi, harga tidak cuman terkait harga beli saja. Bisa jadi harga beli ini ditambah lagi dengan ongkos angkutnya. Kemudian ada juga mungkin biaya asuransi yang dibayar oleh oleh perusahaan dagang tadi, sehingga disebutnya sebagai harga pokok. Nah, kemudian jika tidak puas terhadap barang yang dibeli dengan persetujuan penjual, maka dapat dimintakan pengurangan harga, sehingga disebut juga sebagai potongan pembelian. Atau bisa jadi juga terjadi pengembalian barang, sehingga disebut sebagai retur pembelian. Retur pembelian ini misalnya ada barang yang cacat. Kita beli barang, kemudian setelah diperiksa ternyata barangnya ada yang cacat. Nah, ini bisa diajukan pengembalian, maka akan muncul yang namanya akun retur pembelian, selain akun potongan pembelian tadi. Kalau potongan pembelian ini, biasanya kita akan memperoleh, si pembeli akan menerima potongan pembelian ini kalau misalkan dia membayarnya tepat waktu, atau misalkan kurang dari tempo yang sudah ditetapkan. Misalkan nih temponya selama 10 hari aja, tapi dalam jangka 10 hari ini ketika si pembeli tadi melunasinya, maka dia bisa mendapatkan potongan pembelian tadi. Lain halnya kalau retur tadi kalau misalkan ada barang yang cacat. Kemudian dari pengeluaran uang, nah tadi selain pembelian barang dia juga melakukan pengeluaran uang. Biasanya untuk pembayaran atau suatu pembelian pasti diikuti dengan pembayaran tadi. Nah, kapan harus dibayarnya itu tergantung pada syarat jual beli yang diterapkan. Nah, syarat jual beli ini biasanya nanti disebut sebagai termin jual beli. Kemudian di samping pembelian barang juga ada pembayaran untuk keperluan lain. Nah, di sini misalnya untuk membayar atau mengembalikan pinjaman atau membayar beban-beban lainnya. Kemudian kegiatan perusahaan dagang selain pembelian, kegiatan utamanya adalah penjualan. Nah, kalau ingin menghasilkan pendapatan, maka barang yang sudah dibeli tadi harus dijual kembali. Untuk memperoleh pendapatan, maka akun yang digunakan adalah akun penjualan. Beda kalau di perusahaan jasa, kemarin kita gunakan istilah pendapatan ya, kebanyakan pendapatan jasa. Tapi kalau di perusahaan dagang, maka istilahnya adalah penjualan. Ini dapat diterima secara tunai maupun secara kredit. Nah, jika secara kredit maka akan timbul yang namanya piutang dagang.
Beda ya dengan tadi, kalau pembelian secara kredit maka disebut sebagai hutang, tapi kalau penjualan secara kredit kita jual barang tapi pembelinya belum membayar kepada si penjual, maka si penjual akan mencatatnya sebagai piutang dagang. Artinya ada hak tagihnya. Penjual memiliki hak untuk menagih piutang ini kepada si pembeli. Sama halnya pembelian, dalam penjualan kadang juga ada syaratnya. Jika tidak sesuai barang yang dibeli oleh pelanggan, maka akan timbul retur penjualan tadi. Nah, kalau retur penjualan ya bagi si pembeli, dia akan mencatatnya sebagai retur pembelian. Kalau yang membeli ini juga memang perusahaan yang melakukan pencatatan juga ya. Tapi kalau bagi si pembeli, si penjual, maka ketika ada transaksi penjualan kemudian ada barang yang dikembalikan oleh si pembeli, maka akan timbul yang namanya retur penjualan tadi. Atau ada potongan harga yang diberi oleh perusahaan kepada si pembeli, maka disebut juga sebagai potongan penjualan. Biasanya kalau perusahaan dagang dia belinya kepada pemasok ya, menjualnya kalau dia misalnya perusahaan agen, maka dia bisa jadi juga memasok untuk konsumennya yang lain, pemasok-pemasok yang lain ya. Kemudian transaksi atau kegiatan lainnya dari perusahaan dagang tuh misalnya di sini adalah penerimaan uang. Nah, untuk penerimaan uang ini penjualan akan diikuti dengan penerimaan uang. Kapan akan diterimanya itu juga tergantung pada syarat jual beli yang diterapkan tadi. Sumber penerimaan uang lainnya ini misalnya adalah setoran modal dari pemilik, kemudian pinjaman kepada kreditur. Pinjaman kepada kreditur maksudnya apa? Berhutang ya. Nah, ini berhutang, kemudian ada juga pendapatan lainnya. Nah, ini tadi terkait syarat jual beli. Biasanya ini akan mempengaruhi ke potongan tunai. Nah, potongan tunai atau cash discount ini adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat. Pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang sudah ditetapkan tadi atau jangka waktu kreditnya. Nah, dari sudut penjual, maka potongan ini disebut sebagai potongan penjualan, sales discount. Sedangkan dari segi pembeli, maka akan disebut sebagai potongan pembelian atau purchase discount. Nah, potongan tunai ini misalkan ada dinyatakan dalam termin seperti ini ya, 2/10 kemudian N/30. Nah, syarat ini artinya bahwa akan ada potongan sebesar 2%. 2% ini 2/10, maksudnya 2% diberikan bila pembelian dilakukan dalam jangka 10 hari. Jadi 2-nya ini maksudnya potongannya 2%, 10-nya ini adalah jangka waktunya. Jangka waktu untuk mendapatkan potongan tadi, yang 2% tadi. 10 hari setelah tanggal transaksinya. Sementara jangka waktu kredit yang diberikan adalah 30 hari. Yang ini, yang 30. Anggaplah misalkan pada tanggal 2 Januari perusahaan menjual barang seharga 100.000. Nah, kalau misalkan ada potongan 2%, berarti 2% dari 100.000 adalah Rp2.000. Nah, kalau misalnya syaratnya tadi 2/10 N/30, dengan syarat ini maka perusahaan akan memberikan potongan kepada pembelinya sebesar Rp2.000 atau 2% dari nilai penjualan tadi apabila pembeli membayar sebelum 12 Januari. Kenapa sebelum 12 Januari? Karena tadi si pelanggan atau pembeli itu membelinya tanggal 2 Januari atau terjadi penjualan bagi perusahaan ya, perusahaan yang menjual tanggal 2 Januari. Nah, ketika si pembeli tadi membayarnya sebelum 12 Januari karena tadi jangkanya 10 hari ya, 10 hari setelah tanggal transaksi, maka dia akan mendapatkan, si pembeli tadi akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%, atau perusahaan yang menjual wajib memotong penjualannya sebesar 2%, atau perusahaan yang menjual dia hanya akan menerima 98.000. Apabila pembeli tidak mengambil potongan yang diberikan, maka dia harus melunasi 100.000.
pada tanggal 1 Februari. Nah, 1 Februari itu satu bulan setelah tanggal 2 Januari ini ya. Dari sudut pandang pembeli, kalau pembayarannya dilakukan sebelum 12 Januari, maka uang yang akan dia keluarkan itu adalah 98.000. Nah, apabila potongan tidak diambil, maka selambat-lambatnya pada tanggal 1 Februari seluruh harga pembeliannya adalah 100.000. Maka 100.000 itulah yang harus dilunasinya. Oke, jadi konsep termin 2/10 N/30 maksudnya adalah mendapatkan potongan sebesar 2% dalam jangka 10 hari. Kalau lewat dari 10 hari dan masa kreditnya yang 30 hari tadi, maka tidak akan mendapatkan potongan. Sehingga akuntansinya atau transaksi ini dalam akuntansi dicatatnya jika transaksi penjualannya secara tunai, maka di debitnya adalah kas. Kalau kita menjual berarti yang bertambah apa? Kas ya. Penjualannya juga bertambah. Nah, di persamaan akuntansi dulu di debitnya adalah kas, sedangkan di kredit adalah potongan adalah penjualannya. Kas bertambah dan penjualan juga bertambah. Kas bertambah di debit dan penjualan bertambah di debit. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan potongan, maka potongan tadi harus ditaruh di debit. Kenapa di debit? Karena harus mengurangi nilai penjualannya tadi. Sehingga misalkan tadi penjualan 100.000 ya. Nah, 100.000 maka tadi dia mendapatkan potongan senilai 2.000, sehingga kas yang diterima oleh perusahaan adalah 98.000 kayak gitu. Nah, kemudian jika transaksi penjualan secara kredit, maka tinggal diganti saja yang kas ini tadi menjadi piutang dagang. Karena kalau cash ya secara tunai ya berarti kas yang diterima, tapi kalau misalnya secara kredit yang bertambah berarti piutang dagangnya. Oke. Nah, ini contoh faktur ya. Faktur ini dari toko buku AR Jalan Salemba 4, ini berarti penjualnya. Ini penjualnya, sedangkan yang ini kepada toko buku Pelita, ini pembelinya. Ini pembeli. Dengan catatannya di sini ada potongan perdagangan, maksudnya potongan pembelian ya bagi yang ini, atau ada potongan penjualan bagi si penjualnya sebesar 30%. Nah, ini kemudian buku penjualannya si toko yang ini tadi ya, toko buku AR, catatannya tadi untuk toko Pelita Jaya. Nah, ini sebesar 350.000. Dia akan tetap dicatat sebesar 350.000 nilai penjualannya. Kalau penjualan tetap penjualan ya, tapi untuk potongan penjualannya nanti dibedakan akunnya. Ini yang 150.000. Kemudian ini setelah, maksud ibu setelah dikurangi dengan potongan tadi ya, 350.000. Tadi totalnya 500, kemudian ada potongan 30% sehingga nilai penjualannya adalah 350. Kemudian ini bukunya, buku penjualan, buku besarnya, buku besar piutang dagang, kemudian penjualan dan buku piutang. Nah, di sini ada hubungan antara buku penjualan, buku piutang, serta akun piutang dan penjualan di buku besar. Dapat diikhtisarkan dengan contoh lain yang lebih sederhana. Jadi di sini sebenarnya kalau yang di sebelah kanan ini adalah buku pembantunya.
Ini kalau ditambahkan semuanya adalah 50.000. Kalau di jurnal biasanya di debit adalah piutang dan di kreditnya adalah penjualan. Ini buku besarnya. Ini di kredit, yang ini di debit. Nah, di sebelah debit, yang ini di sebelah kreditnya. Tapi rinciannya dari buku piutang ini, buku besar piutang, ada lagi buku pembantunya. Yang ini, yang sebelah kanan. Toko Dewi, Toko Merak, dan Toko Maju. Karena kadang kalau kita berpiutang itu tokonya nggak cuma dari satu toko saja, tapi bisa lebih dari satu toko. Kemudian untuk retur penjualannya, ini contoh retur penjualan ya, nota kredit dari toko buku yang sama, toko buku AR tadi, kepada toko buku Desi. Nah, di sini ada retur penjualan, artinya kalau misalkan terjadi retur berarti pengembalian ya. Nah, pengembalian. Saat terjadi pengembalian barang yang telah terjual, maka jurnalnya adalah di debitnya retur dan di kreditnya adalah piutang. Kenapa di kreditnya adalah piutang? Karena ketika terjadi pengembalian barang yang telah terjual tadi, artinya nilai piutangnya juga berkurang. Nilai piutang berkurang, maka harus dicatat di sebelah kredit. Ini piutangnya berkurang. Beda kalau misalkan terjadi penjualan, piutang bertambah, ditaruhnya di debit. Tapi ketika terjadi pengembalian barang atau di retur tadi, maka di debitnya adalah retur sebagai pengurang nilai penjualannya nanti, dan di kreditnya adalah piutang dagang atau nilai piutangnya berkurang. Untuk pembelian, barang yang paling sering dibeli secara kredit oleh perusahaan dagang misalnya adalah barang dagang untuk dijual kembali kepada pelanggan. Biasanya adalah barang dagang yang dijual kembali kepada pelanggan. Kemudian perlengkapan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan, misalnya kayak ATK ya, alat tulis, kemudian peralatan dan aktiva tetap lainnya kayak komputer atau laptop, printer untuk mencetak-cetak faktur misalnya. Kalau aktiva tetapnya misalnya mereka perlu apa, misalnya kendaraan, bangunan, buat usahanya ini ya. Terkait pembelian barang dagang, jika dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah di debitnya pembelian. Ini kalau di debit pembelian ini berarti pakai sistemnya sistem fisik, tapi nanti mungkin kalau dagang ini kebanyakan kita akan menggunakan sistem perpetual, karena kalau sistem perpetual dia langsung di debit ini nanti namanya adalah persediaan barang dagang, langsung menambah ke persediaan. Kalau sistem fisik biasanya menggunakan akun pembelian barang dagang. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Kemudian kalau secara tunai, yang membedakan adalah kas dan hutang dagangnya, yang membedakan tunai dengan kreditnya. Nah, jadi di debitnya di sini pembelian barang dagang, dan di kreditnya adalah kasnya kalau tunai. Kalau misalkan ada potongan pembelian, ya taruh aja lagi di kredit, karena akan mengurangi nilai pembelian tadi. Sedangkan jika secara kredit, maka di debitnya adalah pembelian, sama kayak tadi juga, dan di kreditnya juga potongan pembelian dan hutang dagang. Bedanya di sini dan hutang dagang dan kas tadi. Nah, ini contoh nota debit untuk retur pembelian ya. Kadang terjadi retur pembelian kalau misalkan ada barang yang rusak, sehingga jurnalnya adalah pada saat terjadi pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur pembelian, di debitnya adalah hutang dagang dan di kreditnya adalah retur pembelian. Di debit hutang dagang karena ketika kita beli barang secara berhutang tadi,
kemudian ada barang yang rusak kita kembalikan kepada si penjual, maka hutang kita berkurang, makanya ditaruhnya di debit, hutang berkurang. Tapi di sisi lain retur akan bertambah, tapi retur ini nantinya akan diselisihkan dengan nilai pembelian, akun pembelian, artinya akan mengurangi pembelian. Baik, Ibu kira cukup ya untuk video kali ini. Bisa nanti kalian cek lagi di video berikutnya tentang perusahaan dagang, dan ini terkait pencatatan persediaan barang dagangan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.